banyak kicau mania yang sering kebingungan ketika membahas tentang perbedaan karakter burung murai batu, khususnya soal tipe tarung. Dari sekian banyak pengalaman di lapangan, sebenarnya murai bisa dibedakan menjadi dua karakter besar, yaitu tipe tarung sujud dan tipe tarung fighter. Dua istilah ini seringkali jadi bahan diskusi, bahkan perdebatan, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Namun, yang perlu dipahami adalah bagaimana cara kita menyeting burung sesuai dengan karakter dasarnya, bukan memaksa burung untuk tampil di luar kemampuannya. Murai tipe fighter biasanya lebih mudah dikenali ketika berada di lapangan atau menghadapi lawan. Postur tubuhnya terlihat tegak, dada membusung, kepala mendongak, dan bulu ekor terbuka dengan mantap. Saat itulah suara lantang, tajam, dan los akan keluar dengan sendirinya. Ciri khas utama tipe ini memang terletak pada power volume. Suara yang keluar seolah penuh tenaga, tanpa ada hambatan. Kekuatan fighter terletak di kualitas vokal yang menggelegar dan bisa mendominasi arena meski banyak lawan di sekelilingnya. Berbeda dengan tipe sujud. Murai dengan karakter ini punya gaya tarung yang condong ke arah bawah. Saat bertemu lawan, burung akan sering menunduk, merendahkan kepala, bahkan ekor bisa menyentuh lantai atau tangkringan bawah. Gerakannya tampak intens, seolah penuh emosi. Tetapi suara yang keluar tidak sekuat fighter. Biasanya terdengar seperti suara yang tertahan, tidak benar-benar los, meski durasi kerja bisa lebih stabil. Inilah yang sering membuat pemilik bingung. Burung terlihat gaya sekali, namun volumenya tidak mampu menandingi tipe fighter. Ada pula beberapa murai tipe sujud yang sejak bawaan lahir atau karena keturunan mampu mengeluarkan suara yang cukup lantang. Namun, itu bukanlah hal umum. Kebanyakan tipe sujud memang lebih menonjolkan gaya daripada kekuatan volume. Jadi, kalau kita paksa burung dengan karakter fighter untuk diubah settingannya menyerupai tipe sujud, hasilnya seringkali mengecewakan. Burung justru akan kehilangan potensi terbaiknya. Volume suara jadi menurun, tarungnya setengah hati. Dan meski gayanya menarik, sebenarnya ia kalah di poin utama, yaitu kekuatan suara. Inilah yang menjadi inti penting dalam perawatan murai, mengenali karakter asli burung sejak awal. Tidak semua murai bisa dipaksa mengikuti settingan tertentu. Kadang kicau mania terjebak dengan keinginan agar burung tampil gaya. Padahal yang paling menentukan adalah bagaimana burung bisa mengeluarkan isiannya dengan jelas, nyaring, dan konsisten. Kalau sudah mengenali karakter dasar murai, maka langkah berikutnya adalah soal settingan. Settingan inilah yang seringkali menjadi faktor penentu apakah burung bisa tampil maksimal atau justru malah anjlok. Untuk tipe fighter, pola settingannya lebih mengarah pada bagaimana menjaga stamina agar tetap stabil, bukan sekadar memancing emosinya. Murai tipe fighter biasanya punya sifat gampang naik emosi. Begitu mendengar suara lawan, ia langsung menyambut dengan lantang. Maka, perawatan hariannya tidak perlu terlalu berat dalam hal pemancingan birahi. Justru, jika over birahi, murai tipe ini bisa berubah terlalu galak, mudah naik darah, bahkan sering melawan tangan pemilik saat mau dikeluarkan. Karena itu, umumnya settingan yang diberikan adalah mandi cukup, jemur secukupnya, pemberian pakan dengan protein tinggi tetapi tetap terkendali, serta latihan rutin di rumah untuk menjaga mental ketika dibawa ke lapangan. Murai tipe fighter lebih diutamakan kondisinya agar tidak drop, sebab meski punya suara lantang, kalau stamina terkuras habis sebelum lomba dimulai, hasilnya akan sia-sia. Jadi, pemilik biasanya fokus memberi pakan tambahan seperti jangkrik
atau kroto menjelang hari-hari, bukan sekadar untuk menaikkan birahi, melainkan untuk menyimpan tenaga agar bisa los saat bertarung. Sementara itu, untuk tipe sujud, settingannya jauh berbeda. Karakter ini cenderung butuh pemancing emosi lebih kuat. Jika tidak diberi rangsangan yang tepat, burung justru bisa tampil datar, tidak keluar gaya, dan suara makin terasa tertahan. Maka, pola rawatan biasanya mengarah ke pemberian pakan tambahan yang bisa mendongkrak birahi. Misalnya, porsi jangkrik dinaikkan, kroto lebih rutin. Bahkan, ada yang menambahkan ulat Hongkong menjelang lomba. Semua itu bertujuan agar saat bertemu lawan, murai tipe sujud bisa terpancing untuk lebih agresif dan mengeluarkan suara semaksimal mungkin. Namun, disinilah sering muncul kesalahan fatal. Banyak pemilik yang punya murai tipe fighter, tapi karena ingin burungnya tampil penuh gaya seperti tipe sujud, mereka memaksa dengan settingan birahi tinggi. Akibatnya, burung fighter malah kehilangan karakter aslinya. Suara lantang yang seharusnya jadi kekuatan utama menjadi turun, bahkan cenderung seperti tertahan. Burung mungkin tampak gaya, menunduk seperti sujud, tetapi volume sudah tidak dominan lagi. Bisa dibilang hanya menang gaya, tapi kalah di kualitas suara. Kesalahan ini seringkali tidak disadari. Pemilik merasa bangga karena burungnya tampil dengan gaya ekstrem. Padahal, dari sudut penilaian lomba, volume suara punya porsi besar. Oleh karena itu, kunci dalam dunia kicau bukanlah memaksakan settingan, melainkan memahami potensi asli. Tipe sujud memang kalah volume, tapi unggul di stabilitas gaya dan durasi kerja. Sementara tipe fighter bisa menguasai arena dengan volume. Meski terkadang staminanya cepat terkuras, menyesuaikan rawatan. Sesuai karakter inilah yang akan membuat performa murai tetap konsisten dan maksimal. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan karakter murai tipe fighter dan murai tipe sujud tidak bisa dianggap sepele. Fighter dikenal dengan suara yang lantang, los, dan menggelegar. Sedangkan sujud lebih menonjolkan gaya dengan volume cenderung tertahan. Ada memang murai sujud bawaan lahir yang bisa bersuara keras, tapi itu bukan hal umum. Dan jika tipe fighter dipaksa atau dipoles agar terlihat seperti sujud, hasilnya sering tidak maksimal. Hanya menang di gaya, tapi kalah di volume suara yang justru jadi poin besar dalam lomba. Maka, kunci utama bagi kicau mania adalah menerima karakter asli burung dan menyeting sesuai potensi yang sudah dimilikinya. Jangan terjebak pada tren atau keinginan semata. Burung fighter biarkan tampil dengan power suara yang jadi senjata andalan. Burung sujud terawat agar gaya dan stabilitasnya makin menonjol. Dengan begitu, keduanya akan soma-soma punya nilai tersendiri di arena. Banyak pemilik burung yang gagal karena memaksakan kehendak. Mereka berharap satu burung bisa menguasai semua gaya. Padahal, tiap karakter punya jalannya masing-masing. Justru, keberhasilan seorang perawat ada pada ketelitiannya membaca bahasa tubuh, memahami pola rawatan, dan mengoptimalkan kekuatan alami burung yang dirawatnya. Nah, buat teman-teman semua yang selama ini setia mengikuti tayangan di channel ini, mudah-mudahan pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengalaman. Kita semua sama-sama belajar, karena dunia kicau itu luas dan penuh kejutan. Kalau kamu merasa cerita dan tips ini bermanfaat, jangan lupa kasih dukungan terbaik buat channel ini. Caranya gampang banget. Tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kicau mania lainnya. Dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan seru tentang dunia burung murai batu dan kicauan lainnya. Dukungan dari kalian bukan cuma sekadar angka, tapi jadi semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan konten menarik, bermanfaat, dan pastinya menghibur. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita lanjut belajar bareng di video berikutnya.